Oke, selamat berjumpa kembali. Pembahasan yang kita bahas hari ini adalah kita akan membahas tentang penerapan hukum kekekalan momentum pada ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengukur kecepatan sebuah peluru. Oke, ini ada balok. Kita misalkan dia bermassa MB ya, massa balok. Jadi nanti situasinya balok ini akan ditumbuk oleh sebuah peluru. Sebuah peluru ini bergerak dengan kecepatan Vp ya, kecepatan peluru dengan massanya MP, massa peluru. Nah, ditembakkan ke balok. Nah, setelah ditembakkan ke balok sehingga menyebabkan peluru bersarang di dalam balok. Oke, jadi nanti situasinya setelah ditembakkan dia naik setinggi nih H. Ini dari sini ya, ini di oke, ini setinggi H. Ada balok diam ya, masa yang balok ini diam. Nah, ada sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan Vp dan massanya adalah MP, ditembakkan ke balok sehingga pelurunya ini setelah bergerak itu nempel di baloknya, dan ketika bertumbukan dan peluru bersarang di dalam balok, balok berayun sampai ketinggian H. Balok dan peluru berayun bersama-sama dengan kecepatan sama, yaitu kecepatannya si balok ini adalah Vb juga ya. Terus, nah di sini dia diam, tapi nanti setelah di sana ada dia Vb action, dan di sini ada Vp action dan Vb action ya. Oke, di sini aja kita buat. Setelah bertumbukan kecepatan si peluru sama si balok itu sama, berarti Vp action itu sama dengan Vb action. Kita misalkan besarnya itu adalah V action ya, setelah tumbukan. Oleh sebab itu, peristiwa tumbukan ini termasuk ke dalam tumbukan tidak lenting sama sekali. Waktu yang digunakan peluru untuk bersarang di balok sangat singkat, dan peluru akan diam sebelum balok berisi peluru tersebut bergeser atau menyimpang. Oleh karena itu, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini dan berlaku hukum kekekalan momentum. Oke, kita masukkan hukum kekekalan momentum. Itu adalah M1 M2 gitu ya, M1 V1 M2 V2 ya kan. Oke, kita buat aja hukum kekekalan momentum. M1 V1 tambah M2 V2, M2 V2 sama dengan M1 V1 action tambah M2 V2 action. Oke, kita misalkan yang M1 ini adalah peluru, berarti ini MP Vp tambah, berarti yang kedua ini adalah balok ya, M balok V balok. Terus M1 V1 berarti MP Vp action tambah M2, M2 itu berarti MB ya, MB Vb action. Oke, nah ini tetap ya, ada massa peluru, ada kecepatan peluru ada, berarti ini tetap MP Vp tambah MB Vb. Nah di sini tadi mula-mula baloknya ini adalah diam, berarti 0 ya, karena dia tidak memiliki kecepatan. 0 kali M pasti dia hasilnya 0. Oke, nah di sini kita ketahui bahwa tadi Vp action sama Vb action itu sama dengan
V aksen, berarti nanti kita ganti ini VP aksen itu sama dengan VB aksen, sama kita ganti jadi V aksen. Oke, berarti ini bisa jadi V aksen kali MP tambah MB. Oke, kita kalikan, ini kembali ya, VP aksen kita ganti V aksen. Oke, nah yang selanjutnya berarti dari sini ini 0 tambah ini, berarti ini tetap, berarti MP VP sama dengan MP tambah MB kali V aksen. Oke, V aksen ya. Jadi kecepatan peluru dan balok dinyatakan dengan, oke langsung aja, ini MP tambah MB dikali ini, berarti kita tinggalkan V aksen di sini ya, kali V aksen. Kita tinggalkan V aksen, ini perkalian jadi pembagian ya, kalau berpindah posisi ini perkalian jadi pembagian, yang dipindahkan siapa ini, berarti dia yang berada di bawah. Oke, MP tambah MB, berarti yang di sini adalah ini ya, MP VP. Jadi kecepatan peluru dan balok dinyatakan V aksen sama dengan MP VP per MP tambah MB. Ketika berayun dan mencapai ketinggian H ya, ketika berayun tadi dan sampai ketinggian H, sistem ini dipengaruhi oleh gaya luar yaitu gaya berat, pengaruh gravitasi. Nah, balok dan peluru juga mengalami perubahan energi kinetik menjadi energi potensial gravitasi ketika mencapai ketinggian maksimum. Kemudian balok dan peluru berayun ke bawah. Nah, dia ketika mencapai ketinggian maksimum ya. Kemudian setelah dia mencapai ini ketinggian maksimumnya, maka dia akan berayun lagi ke bawah. Oleh sebab itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kecepatan peluru dan balok itu adalah V aksen sama dengan MP VP per MP tambah MB. Nah, selain ini kamu juga bisa menggunakan V aksen itu adalah akar 2GH. Oke, berarti ada dua rumus kecepatan yang ada pada pembahasan kali ini. Nah, berdasarkan persamaan ini, V aksen sama P aksen diperoleh hubungan. Nah, dari sini diperoleh hubungan ini, kita ubah dulu dari persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Oke, dari persamaan 1, V aksen sama dengan MP VP per MP tambah MB. Nah, di sini kita mau mencari VP, kecepatan awal peluru. Berarti persamaan ini kita kembalikan lagi. Oke, ini kita kali silang dulu, berarti ini nanti jadi V aksen kali MP tambah MB sama dengan MP VP ya. Kita kali silang ini sama ini. Oke, yang mau kita cari adalah VP, maka ini perkalian jadi pembagian ya. Yang berpindah siapa ini ya, itu di bawah. Oke, nah di sini tetap yang ini V aksen sama dengan V aksen dikali MP tambah MB, biar lebih bagus aja ya. Ini jadi kita buat gini, VP sama dengan V aksen kali MP tambah MB per MP. Nah, yang selanjutnya berarti kita masukkan aja VP sama dengan V aksen yang kita masukkan persamaan yang kedua. V aksen itu adalah akar 2GH kali ini MP tambah MB per MP. Jadi ini adalah VP, ini adalah kecepatan awal peluru, MP itu adalah massa peluru dalam satuan kilogram, ini tadi dalam satuan meter per second. MB ini adalah massa balok dalam satuan kilogram. Terus ini G ini adalah percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat, dan H ini adalah ketinggian dalam satuan meter.